Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin makanan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini dengan karunia Allah kita diizinkan untuk bermujahadah melawan hawa nafsu kita, melawan kantuk kita, melawan ya enak-enak kita yang bisa saja kita lakukan tetapi kita lebih memilih untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian juga dilanjutkan dengan ngaji. Bahwasanya ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin, orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk, maka mau tidak mau harus melakukan mujahadah, kesungguh-sungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka dengan kesungguhan itu Allah SWT akan memberikan petunjuk. Walaupun itu hal yang upaya yang mungkin tidak banyak, ya, mungkin tidak banyak. Tetapi setidaknya itu adalah upaya yang melawan keinginan, melawan hawa nafsu atau menunjukkan kesungguhan kita untuk memahami dan mempelajari agama Allah. Dari sana maka semakin besar mujahadah, semakin besar juga hidayah yang Allah SWT bukakan untuk kita. Yang dimaksudkan hidayah di sini tidak hanya tahu ya, tetapi memiliki kekuatan untuk menjalankan apa yang diketahui. Karena sekedar tahu saja ya namanya babi haram itu tidak hanya muslim yang tahu. Ya, orang-orang yang bukan muslim tahu bahwasanya babi itu haram. Tapi untuk menghindari makan babi tidak sekedar hanya dibutuhkan tahu kalau babi itu haram. Tetapi keinginan, ya kemudian rasa takut, ya takut nanti kalau melanggar itu akan dapat hukuman dari Allah dan sebagainya itu baru kemudian hal-hal seperti itu berkumpul dan menjadikan orang itu tidak lagi mau makan babi. Tapi kalau pengetahuan dalam artian petunjuk itu adalah pengetahuan, maka sekarang ini pengetahuan itu sudah meluas. Nah, hanya masalahnya kalau kita tidak melakukan mujahadah dalam rangka memahami agama, maka pengetahuan itu akan hanya berhenti sebagai pengetahuan. Oh, mencuri itu haram. Harta curian itu haram. Itu diketahui. Tapi seberapa jauh orang punya kekuatan agar kemudian setelah tahu mencuri itu haram, terus dia memiliki kekuatan untuk tidak korupsi. Ya, memiliki kekuatan untuk tidak tergoda korupsi. Ya, tidak hanya sekedar tidak korupsi, tapi bahkan tidak tergoda sama sekali. Atau sampai pada level takut sekali kepada korupsi. Gitu kan. Jadi yang sekiranya nyerempet-nyerempet ke sana itu dia usahakan untuk tidak sampai mendekat. Bukan lagi jangan korupsi tetapi jangan mendekati korupsi sebagaimana Allah pernah melakukan larangan ini kepada zina, ya bukan jangan berzina tetapi jangan mendekati zina. Hal-hal yang sekiranya sudah mulai dekat kepada perbuatan maksiatnya itu dijauhi. Itu menandakan tidak hanya mendapat hidayah dalam artian hidayah pengetahuan, tetapi juga hidayah untuk memiliki kekuatan menjalankan apa yang diketahui. Selanjutnya kita buka. Kemarin sudah sampai surat Az-Zariyat ayat 50 berapa 51 ya. Ya, 51. Sekarang ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun wa tawalla anhum fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kadzalika seperti itulah ma apa yang ata datang alladzina min qablihim kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mir rasulin dari rasul ya, illa kecuali qalu mereka berkata sahirun au majnun. Ini tukang sihir atau orang gila. Oh, di sini maaf, ma-nya adalah tidak gitu ya. Kadzalika seperti itulah ma tidaklah ata datang alladzina min qablihim kepada orang yang sebelum mereka mir rasulin dari seorang rasul ila kecuali ya dari setelah ma ada kecuali ila kecuali kalau datang rasul itu mereka selalu mengatakan sahirun au majnun. Atawa saubi adakah tawasau mereka saling apa namanya berpesan saling berwasiat. Tawasau itu kan saling berwasiat. Apakah mereka saling berwasiat bihi dengannya? Balhum bahkan mereka kaumun tohun kaum yang melampaui batas. Maksudnya Nabi dari sejak Nabi Adam, terus Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi dan seterusnya itu kok ngomongnya sama. Tiap kali datang Rasul mereka berkata, oh ini tukang sihir, oh ini orang gila. Ini kok sama? Apa saling berpesan? Nah, itu Quran tuh menanyakan, atawa sobi, apa ini saling ngomong toh ini? Padahal umat yang sebelumnya itu udah dibasmi habis kok umat berikutnya begitu datang kok ucapannya sama. Ini orang gila, ini orang tukang sihir ini. Atawa sobi, apakah mereka saling berwasiat gitu kan? Dengan hal seperti itu kok sama ngomongnya. Balhum bahkan mereka itu kaumun tohun, kaum yang melampaui batas. Watawalla anhum fama anta bimalum. Watawalla anhum maka berpalinglah anhum dari mereka. Ya, jadi orang-orang berkita udahlah nyingkir saja, ya, berpaling dari mereka. Kalaupun datang ke sana ya dakwah saja, tidak usah ikut-ikut. Fama anta bimalum, maka tidaklah engkau itu bimalum menjadi tercela. Ya. Jadi dengan berpaling dari mereka itu tidak lantas kemudian jadi tercela. Wadzakir dan berilah peringatan. Nah, jadi kalau mau datang, sekedar datang untuk memberi peringatan. Fa'inna dzikra, maka sungguhnya zikra, peringatan itu tanfaul mukminin akan bermanfaat kepada orang yang beriman. Kalau orang dinasihati nggak masuk-masuk ini mungkin imannya nggak beres. Karena zikra, peringatan itu tanfaul mukminin, bermanfaat bagi orang yang beriman. Ini merupakan rangkuman ya dari kisah-kisah di ayat-ayat yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu kan kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya kemudian kaum Ad, kaum Samud itu kan dijajar-jajar ceritanya. Tetap ini habis ini nih, habis ini orangnya begini, ini kaumnya begini gitu kan. Nah, kemudian dirangkum di ayat ini kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin ila qalu sahirun aw majnun. Ya seperti itulah. Ya umat-umat itu seperti itu. Tidaklah datang seorang rasul pada mereka kecuali mereka mengatakan ini tukang sihir atau orang gila. Apakah umat sekarang ini masih sama? Sama. Ya, sama. Itu masih sama persis gitu kan. Ada orang Yahudi yang ateis ya, Yahudi sudah ateis, dia komedian gitu kan. Itu apa namanya? Dalam satu show-nya itu dia bilang, "Kalian masih percaya Musa?" gitu ya. Ini orang keturunan Yahudi gitu ya. Masih percaya Musa, masih percaya laut bisa dibelah gitu ya. Masih percaya itu kan dongeng orang. Jadi di acara ininya itu jelas-jelas ngomong ya kayak gitu-gitu cerita orang terdahulu. Jadi apa yang di dalam Al-Quran itu benar-benar dia lakukan. Ya, saya yakin orang-orang Amerika apa itu nggak pernah baca Quran.
Tapi ketika kita ngelihat, loh, omongannya ini kok persis banget dengan apa yang di dalam Al-Qur'an. Gitu kan. Kalau dia baca Quran mesti kaget, kelakuannya sudah dibaca di dalam Al-Qur'an. Kelakuannya itu bisa dibaca persis apa yang ada di dalam Al-Qur'an, gitu kan. Jadi kalau ibaratnya lah, ini kok lagi ngomongan gua ini gitu. Lagi ngomongin gua ini. Begini-beginiin gitu. Kalau dia baca Al-Qur'an. Masalahnya dia nggak kenal Al-Qur'an. Jadi apa yang dia ocehkan, apa yang dia ketawai gitu ya tentang kisah nabi-nabi dan sebagainya itu ya sudah ada dalam Al-Qur'an. Penolakannya, kalimatnya itu persis sekali. Ya persis sekali. Makanya ketika ada peristiwa-peristiwa khusus, ya peristiwa khusus itu hal-hal yang membuat publik itu kemudian tertarik, ya seperti kasus gedung di World Trade Center WTC gitu ya, di Amerika runtuh, ya. Yang diberitakan itu kan, wah Islam tuh begini begini begini. Orang malah jadi penasaran, pengen belajar ini Islam itu sebenarnya yang diajarin apa sih sampai orang kejam sekali gitu ya. Orang kok kejam banget, yang namanya gedung dihancurin terus mati sampai ribuan. Ini kan berarti ajarannya ini pasti nggak beres gitu ya. Coba kita lihat apa sih yang diajarin. Nah itu akhirnya orang buka Quran. Ya orang buka Quran. Tapi ternyata buka Quran, yang didapat malah hal-hal yang justru menurut mereka, lah ini lebih masuk akal ini. Ajaran ini kenapa kita nggak pernah tahu gitu ya. Karena mereka tahunya Islam itu hanya dari media. Ya tidak pernah dari sumbernya. Media itu kan pengen apa aja bisa, ngomong apa aja bisa. Yang tadinya jelek ya jadi baik bisa, yang tadinya baik jadi jelek juga bisa, tergantung media. Ya media itu mau ngambil sudut pandang mana. Dan itu bukan menjelek-jelekan, bukan membaik-baikan. Dia mengambil sudut fokus yang mana. Ya, ketika ada penjahat, tapi ketika penjahat itu satu ketika lagi berbuat baik, disorot benar. Kebaikannya disorot benar, fokus, di zoom benar kebaikannya. Sehingga penjahat pun jadi seperti orang baik. Karena di zoom kebaikannya. Ya, itu media itu begitu. Tugasnya memang begitu. Sehingga kita ini tidak akan heran kalau tiba-tiba orang jahat tuh jadi pimpinan, orang jahat jadi presiden. Karena setiap kali ada pilihan dan sebagainya, ada media-media bayaran yang ngezoom kebaikan-kebaikan dia. Ya. Nah kita berulang kali mengalami seperti itu. Tapi ketika ada orang baik, di zoom kejelekannya, gitu ya. Karena manusia itu kan tidak ada yang seperti Nabi yang baik semua, nggak ada. Ya. Atau yang jelek semua seperti iblis juga nggak ada, gitu kan. Manusia itu mesti kompleks, walaupun mesti ada dominannya. Ada dominannya itu ada dominan jelek, ya. Ya orang paling jahat pun kadang-kadang ya sedekah juga. Ya, walaupun di mata Allah ya nilainya mesti akan kalah dengan keburukan yang dia lakukan. Tetapi tetap sisi baik itu ada. Nah, media itu tugasnya ngezoom. Di benar-benar digedein gitu ya. Akhirnya orang, wah ini begini begini jadi baik. Kalau di zoom jeleknya, kiai pun kalau di zoom jeleknya, ya jadi buruk kelihatannya. Ya kasus ada pesantren ambrol sebagainya. Oh itu di zoom bener jadi jelek kesannya. Nah itu memang tugas media itu seperti itu kerjaannya gitu kan. Maka demikian juga ketika WTC itu ambrol apa kan di-zoom bener, oh, dijelek-jelekin, tapi justru senjata makan tuan. Begitu jelek-jelekin orang malah jadi penasaran. Ya sama kejadian di Israel, orang dibantai, orang jadi penasaran gitu kan. Akhirnya apa namanya, baca 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 dan lain sebagainya, konflik ini apa sih gitu dan ujung-ujungnya juga mereka akhirnya nemu, oh ini emang yang masalah ya orang-orang Israel ini gitu ya. Tinggal nunggu waktu saja mereka itu sebenarnya menggali lubang kuburannya sendiri. Ya makanya orang-orang yang menolak itu bahasanya sama. Kenapa? Bahasanya bisa sama. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim rasulin ila qalu sahirun au majnun, karena sumber bisikannya sama. Ya, setan yang bisikin zaman Nabi Adam, ya, iblis yang bisikin zaman Nabi Adam, sama iblis yang bisikin abad 21 ini sama. Ya. Karena sumbernya sama, maka jawabannya juga akan atau omongannya juga akan sama.
Loh ini sampai Al-Quran bilang atawa saubi, apa saling menasehati gitu, apa saling berpesan, apa saling berwasiat. Nanti kalau datang Nabi ngomong gini ya, kompak ya. Enggak. Kenapa? Zaman Nabi Nuh itu orang ngomong, wah ini gila ini Nuh ini. Oh ini Nuh ini tukang sihir gitu ya. Itu semua orangnya udah mati. Enggak ada yang bersisa, enggak ada satu orang kafir pun masih hidup yang kemudian mengasih pesan kepada generasi berikutnya. Nanti kalau ada nabi ngomong gini ya, nggak ada. Ya. Umat yang kafir itu udah benar-benar tumpes tenggelam. Nah, kemudian datang nabi berikutnya. Ya, yang tadinya semuanya sudah beriman, kita semuanya sudah beriman, terus datang nabi berikutnya, anak turunnya itu melenceng, melenceng, melenceng. Begitu datang nabi selanjutnya, ngomongnya tetap, oh ini sahirun au majnun loh. Ini yang ngasih pesan siapa? Orang generasi sebelumnya itu sudah tenggelam semua, gitu kan. Artinya apa? Ada sumber yang bisiki. Yang bisiki ini hidup terus. Yakni siapa? Ya iblis. Yang memang sudah berjanji kepada Allah ya di hadapan Allah sejak zaman Nabi Adam ya. Ketika dia menolak untuk sujud, dia sudah mengatakan saya akan ngajak anak-anak Adam ini masuk ke dalam neraka. Kan saya penuhi neraka. Sehingga pesannya ya sama terus sampai hari kiamat pun pesannya sama. Jadi bukan bukan kayak yang kemarin saya bilang kayak tawon yang nggak usah diajari saja tuh langsung bisa bikin rumah bentuknya sama. Ya kan nggak ada kursus anak-anak tawon belajar bikin rumah. Ya, tapi nggak perlu dikursus begitu tawon bikin rumah semua bentuknya sama. Nah itu karena bukan hasil bisikan, bukan hasil apa namanya dilatih, tetapi memang Allah SWT menjadikan itu sebagai insting. Nah, insting itu orang yang mengakui insting, ya orang yang mengakui insting itu berarti mengakui adanya Allah. Jadi kalau orang kafir bilang, kalau ditanya, lebah kok bisa nggak diajari bikin itu? Kok rayap nggak diajari bisa bikin rumah yang sampai gunung kayak gitu-gitu? Kok burung manyar nggak diajari bisa bikin sarang yang bagus? Gitu kan? Mereka jawab, oh itu insting. Nah, dia bilang insting itu berarti dia mengakui adanya Allah. Walaupun dia orang ateis. Kenapa? Insting itu berarti ada sesuatu yang membisiki mereka, sesuatu yang gaib yang masuk pada mereka untuk melakukan itu. Karena selain insting, berarti karena pengalaman, experience. Ya, manusia bisa bikin rumah karena experience, karena pengamatan. Ngamati, melihat, niru, itu manusia. Sehingga bisa bikin bangunan yang sama, dilihat warna catnya, dilihat pondasinya, dilihat atapnya, dibikin sama. Itu manusia hasil penglihatan, hasil pengamatan, hasil pembelajaran. Binatang enggak. Karena kita tahu umur lebah itu pendek, begitu bisa terbang langsung bikin rumah, ya rumahnya bentuknya segi enam dan itu presisi. Ya kalau ahli matematika suruh ngukur, coba heksagonalnya yang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, diukur sama persis. Mereka nggak punya penggaris. Gitu. Kalau itu hasil dari apa namanya pembelajaran, mesti yang sini setengah senti, yang sini 1 senti kebablasan, gitu ya. Kayak tukang yang kadang-kadang nggak bawa, waduh penggarisnya lupa, gitu ya. Tiba-tiba ngukur, ya blentong-blentong gitu ya. Ya nggak bawa water pass aja. Ini sudah lurus apa belum ya, gitu kan. Kita masang figura aja, perasaan kita dari deket, udah pas gitu. Begitu dari jauh, lah melenceng gitu ya. Kita mengandalkan presisi dari penglihatan, gitu ya, dari ukuran. Binatang yang namanya lebah dan sebagainya bikin itu presisi, sama sekali presisi, diukur pun sama. Ahli matematika siapapun yang lihat itu, saintis lihat terheran-heran, kenapa bisa sama? Ya karena itu dari Allah, ilhamnya itu dari Allah, bukan hasil pembelajaran. Nah, yang namanya ngomong sahirun au majnun, ini apa ya kayak lebah itu. Jadi tiba-tiba tertanam. Enggak ya karena dibisiki. Jadi dibisiki oleh ilhamnya itu dari ilham iblis. Ya, kalau bikin rumah lebah tadi ilhamnya dari Allah gitu ya. Maka di dalam ayat itu disebutkan fa'auha ila nakhl.
Ya, di surat An-Nahl, surat Lebah, itu disebutkan fa'auha ilan nahli. Ya, anitahidi, ya, bahwasanya kalian ambillah minal jibali wa buyutan gitu ya, dari burung apa dari gunung-gunung dan rumah-rumah itu sebagai rumah mereka, sebagai sarang mereka. Jadi membuat sarang itu hasil wahyu. Nah, satu-satunya binatang yang disebut di dalam Al-Qur'an Allah mewahyukan ya, itu adalah lebah. Kata wahyu itu disebutkan kepada apa? Lebah. Ya, fa'auha ilan nahli. Maka apa namanya? Diwahyukan kepada lebah. Apakah karena nerima wahyu lebah jadi nabi? Bukan, gitu. Jadi kata wahyu itu terus tidak lantas kemudian wah ini lebahnya mendapat wahyu gitu kan. Ya, buktinya apa? Ini di ayat ini ada Allah mewahyukan kepada lebah. Jadi lebah itu binatang yang merupakan nabi karena menerima wahyu. Bukan. Kata auha itu artinya mengilhamkan. Makanya begitu orang mengakui bahwasanya itu insting, lebah itu insting bukan hasil pembelajaran, maka sebenarnya dia sudah mengakui adanya Allah, walaupun dia ateis. Maka dia harus mencari penjelasan kenapa lebah bisa bikin sarang ya dengan hal yang selain insting. Ya, dengan hal yang selain insting. Nah, itu kesulitan mereka. Makanya ketuhanan Allah itu ya bahwasanya Allah adalah Tuhan sesembahan itu ayatnya ada di mana-mana termasuk di lebah itu. Ya, kalau sampai orang nolak itu sebenarnya lebih susah menolak adanya apa ketidakadanya Tuhan daripada menerima adanya Tuhan. Jadi menolak adanya Tuhan itu lebih susah menurut akal. Jadi akal tuh kayak dipaksa gitu ya untuk mengakui Tuhan itu tidak ada. Itu malah siksaan buat akal. Lebih mudah akal itu menerima bahwasanya Allah itu ada. Nah, maka kembali ke ayat ini ya bahwasanya orang-orang kafir itu jawabannya sama padahal generasi sebelumnya itu sudah ya binasa, ganti generasi ngomongnya sama padahal sudah binasa yang sebelumnya itu karena memang ilham yang datang itu dari makhluk yang sama yang namanya iblis ya. Atau wasobik balhum kaumun tohun. Selama orang melampaui batas itu mesti apa yang diomongkan sama persis. Ya, sama persis. Patawala anhum fama anta bimalum. Maka berpalinglah dari mereka dan maka tidaklah engkau itu bimalum menjadi orang yang tercela. Berpaling dari mereka itu bukan satu celaan, tapi menghindari keburukan yang muncul dari mereka. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin dan berilah peringatan maka sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Kalau orang masih bisa dinasehati, itu menunjukkan orang itu masih ada iman. Ya. Orang beriman itu kadang-kadang kan kita begini, tolong diomongin, udah kemarin udah, diulangi lagi, enggak udah, saya bilang ngomong udah berulang kali. Ya. Sebenarnya mengulang-ulang pesan itu ya satu hal yang memang harus kita lakukan. Pertama, bisa jadi orang itu lupa. Kedua, ya mengulang itu akan lebih memberikan tekanan. Ya, jadi pertama, mengingatkan kalau siapa tahu lupa, maka diulang. Yang kedua, mungkin ingat tapi tekanannya kurang, sehingga dengan mengulang akan memberikan banyak tekanan. Ya, ketiga, dengan mengulang, mudah-mudahan manfaat itu akan didapat karena selama itu nasihat, nasihat itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Keempat, kalau ternyata orang ini kafir, kalau ternyata ini orang kafir, maka orang kafir itu kan sudah dinas dalam Al-Qur'an. Ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu, bagi orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau beri peringatan mereka? Ya, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Artinya apa? Loh berarti sia-sia dong. Bukan, keempat ini, kalaupun orang kafir itu tidak berubah, maka nasihat itu akan merubah orang yang menasehati. Ya, kenapa? Kan dengan dia mengulang, otomatis orang yang menasehati ini makin
makin paham. Ya, kemanfaatannya bukan kepada yang dinasehati, tetapi kepada yang menasehati. Guru itu, saya tuh punya guru fisika. Itu kalau ngajar ke kelas, nggak pernah bawa buku. Terus, ayo buka catatan, gitu kan. Buka catatan. Dia diktekan satu persatu. Ya, diktekan satu persatu. Rumus kimia ini ya, berasal dari ini. Titik komanya itu titik. Dia bilang kalau titik, titik. Kalimat selanjutnya ini. Bahwasanya proton itu adalah begini, neutron itu adalah begini, elektron ini, titik. Nah, nanti menjelaskan pada rumus ini koma. Jadi ketika koma itu dia bilang koma. Nah, itu ketika teman-teman cocokkan antara kelas 1, kelas berikutnya. Ini kok nggak bawa teks? Ini coba pinjam catatannya. Itu sama persis. Ya, sama persis. Ya, beliau sudah nggak ada, itu guru saya, guru fisika gitu ya. Teman-teman saya kalau lihat rekaman ini, kalau ini mesti tahu ini gurunya siapa nih, karena kita hafal gitu ya. Jadi sampai ngajar itu cuma di depan kelas gitu ya. Dulu ya beda kalau dulu itu. Gurunya rokokan gitu ya. Jadi bawa rokok. Jadi tulis kalian gitu ya sambil ngerokok gitu kan. Pada persamaan kimia ini, di rumusnya panjang itu hafal, tek 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 titik koma tanpa buku, tanpa teks. Kenapa bisa begitu? Karena bertahun-tahun berulang-ulang memberikan catatan yang sama persis. Ya. Muridnya ganti-ganti, tapi yang dia ucapkan selalu itu, maka akhirnya lebih nancep ke dalam dia sampai di luar kepala. Ada catatannya udah nggak perlu. Ngajar itu sudah kayak buku itu kayak kurikulum di kepala. Jadi diktekan. Artinya apa? Tadi itu sawaun alaihim a'anzaram. Mungkin murid yang di ini nyatet apa ini apa rumus suruh garap nggak bisa. Tapi kan buat yang nyampaikan, jadi lebih paham, apal di luar kepala. Ya, jadi manfaat buat dirinya. Sehingga ayat tadi ya sama saja kamu beri peringatan ya antar tahum amlam tundirhum layuk minun, tetapi buat yang berdakwah itu menguatkan ya keadaan hati, keadaan pikiran, keadaan mental bagi para pendakwah. Sehingga dakwah itu atau memberi peringatan itu memberikan manfaat kedua sisi. Siapa tahu orangnya mau beriman, atau kalau nggak mau beriman, diri kita akan menjadi lebih kuat, lebih paham karena mengulang-ulang. Sayyidina Ali ya karomallahu wajhah, beliau itu pernah menyampaikan ilmu itu beda dengan harta. Ya bedanya di mana? Ilmu itu kalau dibelanjakan makin banyak. Dibelanjakan itu diamalkan. Jadi satu ilmu difahami, dinasihatkan ke orang, kita amalkan. Ilmu itu makin tambah banyak, berkembang, pemahamannya jadi berkembang. Ya, tapi kalau harta dibelanjakan habis gitu ya. Maka mending punya ilmu. Ilmu dibelanjakan, ilmunya makin tambah. Guru-guru yang ngajar berulang-ulang lama-lama, ini berarti maksudnya begini ya. Akan terbuka pemahaman-pemahaman lain walaupun sebenarnya itu berasal dari pengulangan-pengulangan. Ya. Itu ilmu itu. Jadi kalau diajarkan ke orang, dia akan lebih paham. Diajarkan lagi, dia akan lebih paham. Makanya kalau kita ini berhasil memahami sesuatu, untuk menguatkan pemahaman itu ajarkan ke orang. Ya, sampaikan ke orang. Ilmu itu akan bertahan lebih lama. Tapi kalau cuma dicatat, ya, apalagi tidak dicatat cuma didengar, itu cepat hilang. Si siapa motivator apa siapa kita sebutannya? Tung Desemwaringin. Ya, Tung Desemwaringin itu kalau ngasih seminar itu semangat itu orang suruh ayo berdiri semua, lonjak dulu. Karena dia nggak pengen kalau nyampaikan materi yang dengar tuh ngantuk tuh paling nggak suka. Ya, dia pernah nyampaikan gini, dan itu hasil riset. Ya, kalau ada orang cuma dengar saja, nggak nyatet, itu nempel ya bisa 5% aja udah hebat. Ya, bisa 5% aja karena rata-rata begitu selesai rampung nggak ada catatan bubar itu udah nggak paham gitu ya. Nyatet itu nambah kemungkinan untuk difahami ya setidaknya 10% dengan nyatet gitu ya. Bahkan bisa naik
bisa 20% karena mendengar terus nyatet gitu kan. Nah, kemudian akan nambah nancep lagi kalau itu diulang. Diulang dengan mengulang saja kalau anak-anak sekolah belajar itu ya besok mau ulangan ya. Fungsi ulangan itu adalah menancapkan pemahaman agar dia lebih paham. Mau nggak mau kan dihafalin, besok ditanya apa ya. Itu mengulang. Nah, makanya pengulangan tadi itu ya kemanfaatan pengulangan tadi kan kita jelasin ada 4. Pertama biar ngingetin agar kalau dia lupa ya lebih memahamkan gitu ya, manfaat kepada siapa tahu pada kesekian dia mau atau setidaknya memperbaiki orang yang mengingatkan gitu ya. Makanya mengulang itu menguatkan. Ya, ditambah lagi kalau dia mempraktekkan. Kalau mempraktekkan udah sempurna udah ilmunya. Ya, karena ilmu yang sesungguhnya itu ya persenan yang atau prosentase yang paling besar itu ketika dia beramal. Ya sama belajar renang. Ya belajar renang teori pertama. Jadi kalau renang tuh gini 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 ya itu jadi ulang nyatet di ini. Nah, yang nanti membuktikan dia paham renang atau enggak bukan catatannya, bukan mengulangnya, ya, bukan dihafal-hafal gitu, tapi ketika dia nyemplung. Ya, banyak orang yang nggak usah baca itu nyemplung aja udah itu langsung paham gitu ya. Termasuk dia bisa bikin teori sendiri. Oh enggak, ini begini. Dia bisa bikin buku. Ya, karena ada orang yang dari buku dulu baru bisa nyemplung ke kolam. Tapi banyak orang yang justru nyemplung dulu ya, nggak usah kuasai teori-teori apa gitu. Baru setelah nyemplung dia bisa membuat buku, ya, membuat teori-teorinya. Nah, di ayat ini wazakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Orang beriman kalau diingetin itu mesti ada efeknya. Makanya hati-hati jangan seperti orang kafir yang aanzartahum amlam tundirhum itu terus kemudian nggak berubah sama sekali. Di ayat yang lain kisah pernah kita bahas juga di surat Al-A'raf kalau nggak salah gitu ya. Itu ada golongan orang Yahudi yang kalau hari Sabtu. Ya, orang Yahudi itu kan ibadahnya di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu. Ini di surat Al-A'raf ayat berapa dia? Seratusan sekian gitu. Kalau ketemu tolong di ini surat Al-A'raf itu surat ke-7. Ya. Itu di sana disebutkan tentang satu desa di pinggir laut yang kalau hari Sabtu itu ikannya banyak. Tetapi selain hari Sabtu itu ikannya sedikit. Ikannya itu dikit, nggak muncul. Nah, sehingga ketika hari Minggu misalnya, wah ini boleh berlayar, boleh nyari ikan. Justru nggak ada ikan. Wah, hasilnya dikit. Begitu hari Sabtu saatnya ibadah, ikannya sampai di pinggir-pinggir pantai itu banyak. Nah, ini kan goda ini dia, ujian iman. Nah, akhirnya mereka tidak lagi mau ibadah di hari Sabtu karena sibuk nyari ikan. Nah, di ayat tersebut dijelaskan tentang bagaimana ada orang-orang yang berdakwah. Ayo Pak, Bu, ini Sabtu. Yuk kita ibadah. Oh, ikannya lagi banyak ini gitu kan. Berulang-ulang sampai akhirnya ada orang, kamu tahu kan ya, kalau ngasih tahu mereka itu, ya itu nggak bakalan mau dengar. Kok diulang lagi? Sabtu besoknya datang lagi ngasih tahu. Kamu tahu semakin didamprat kamu sama mereka. Tapi ternyata orang ini tetap tetap berdakwah. Terus ditanya, "Loh kamu alasannya apa? Kok terus ngulang-ngulang nasihati mereka, ngulang lagi?" Pertama, dia memberi alasan, ada di ayat itu ya. Pertama, ini adalah ma'dziratan ya ila Rabb. Ya, ma'dziratan itu sebagai uzur saya kepada Allah. Karena saya tahu ini adalah pelanggaran. Karena pelanggaran, saya nggak pengen dimintai tanggung jawab. Loh kamu kok diem aja? Ya itu kan ada maksiat. Kenapa kamu diem aja? Nah itu ma'dziratan ila Rabb. Jadi alasan nanti kalau saya ditanya, hei Fulan, teman-teman kamu tuh maksiat, bondong-bondong nyari ikan, padahal harusnya ibadah. Ya kalau kita seperti Jumat, ini Jumat tokonya malah lapaknya dibuka semua, nggak mau Jumatan, gitu kalau kita gitu ya. Kalau orang Yahudi kan Sabtu.
Nah, jawabannya adalah saya menasihati mereka itu adalah dalam rangka nanti kalau saya ditanya oleh Allah nanti di hari akhir saya bisa jawab bahwasanya saya sudah ngingetin mereka. Ya ma'dziratan ila Rabb. Yang kedua, siapa tahu gitu ini siapa masih dengan kata siapa tahu mereka mau mendengar omongan saya yang kesekian. Yang kesekian maksudnya hari ini nggak mau ya sudahlah minggu depan diulang. Yang kedua, ya siapa tahu mau. Nggak mau juga, ya minggu depannya lagi. Siapa tahu mau gitu. Jadi terus siapa tahu. Jadi akhirnya dia tidak pernah putus harapan ketika ngomong, ketika nasihat itu siapa tahu yang kesekian orang itu mau beriman. Ya, nah itu bukan pesimisme, lawan optimisme. Ya, optimisme ahli dakwah itu harus begitu. Dalam riwayat Nabi itu mendakwai Abu Jahal itu lebih dari 80 kali. Ngomong ucapan yang sama kepada omnya. Om itu kan omnya itu. Mari om ikut ini bersaksi tidak ada ilah. Wow, diomel-omel. Bahkan sampai ketika beliau omnya ini sakit. Ya, omnya ini sakit, Abu Jahal ini sakit gitu ya. Itu Nabi sudah, wah ini sudah kesekian kali. Ah mudah-mudahan yang sekarang mau nih, mumpung sakit, ini ya, mumpung sakit. Orang sakit kan udah, namanya sakit kan ditengok apa namanya ponakan, seneng gitu kan. Nabi punya kesempatan. Oh ini udah, tapi ya kemarin-kemarin nolak. Waduh ngeri juga kalau ngamuk-ngamuk. Tapi mudah-mudahan mau ini lagi sakit. Ya, mau ditengok gitu kan. Nah, ketika dia apa namanya sakit mau ditengok, Abu Jahal ini tahu, akan ditengok oleh Nabi. Ya, itu sengaja dekat apa tempat tidurnya itu dibuat lubang. Jadi kalau datang ke situ tuh biar terjerumus ke lubang itu. Oh, ini kan jahat banget gitu kan. Nah Nabi ketika datang dibisiki malaikat Jibril, jangan ke situ, yang sebelah situ, kenapa ada lubang nanti nyemplung. Ya dibisiki malaikat ya tahu jadinya. Jadi wirawiri tapi tidak pernah lewat di lubang yang ditutupi itu. Ya. Ya akhirnya ditengok, diajak lagi gitu kan. Tetap optimis. Ya kalau kita kan kadang ngetok pintu orang, Pak, monggo mari kita. Wah, sholat-sholat gak usah diajak le. Nanti kalau sadar-sadar sendiri mau masjid sendiri, kan takdirnya nanti ke masjid ya ke masjid gitu. Itu dulu saya pernah tuh berulang kali orang-orang tua itu kalau diajak tuh gitu. Mbah, ke masjid. Gak usah diajak, nanti kalau udah saatnya ke masjid ya ke masjid sendiri gitu ya loh. Ini apa berjalan dalam tidur apa gimana ke masjid sendiri kayak nggak sadar gitu kan. Nah itu jawabannya kayak gitu. Tapi ya sabar. Oh, akhirnya tetap mau juga. Alhamdulillah tetap mau. Asalkan masih ada iman tuh mesti satu ketika orangnya mau. Nah Nabi Muhammad tidak pernah tahu ini apa namanya orang nanti akan beriman atau tidak. Bahkan yang sudah tahu pun, ya, yang sudah tahu pun, ada orang-orang yang tidak dikasih tahu pada Nabi ini nanti beriman atau tidak. Tapi yang sudah tahu, ya itu pun tetap beliau datang. Ya, tetap dengan ini tuh memang tugas saya. Loh dia nanti tetap gak beriman loh Allah sudah cap hatinya. Gitu kan. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu kan sudah dicap hatinya. Bahkan sudah turun ayat berkaitan dengan mereka ahli neraka. Apakah Nabi berhenti? Terus disortir. Nih sudah ada ayat tabat yada abilah habi watab gitu kan. Ini nggak usah datangnya aja ini sudah jelas ahli neraka. Yang mau jadi ahli surga saja. Enggak, tetap didakwai. Ya tetap didakwai. Saking Nabi itu kepada umat, apalagi ini umat sekaligus omnya yang masih kerabat. Ya, kita tetap kalau ada peluang tetap didakwai. Ya, sehingga ya itu berdasarkan belas kasih, bukan berdasarkan ini sekedar tugas, yang penting saya udah jalani tugas. Enggak. Padahal SOP dari Allah. Tugas Nabi itu atau Rasul itu hanya sekedar menyampaikan. Ya, tugas kamu ya Muhammad sekedar penyampai saja. Ya, kenapa ayat ini turun? Karena Nabi itu ternyata menyampaikan, tapi sekaligus hatinya ini karena belas kasihnya yang luar biasa. Tidak hanya sekedar penyampai. Itu sampai benar-benar diulang saking apa namanya ya, saking sayangnya kepada umat. Sehingga akhirnya bolak-balik Allah tegaskan SOP-nya lagi. Ya Muhammad, kamu tuh cuma menyampaikan aja, nggak usah sampai tersiksa hati kamu, gitu kan. Itu
Ditegurnya itu karena Nabi itu saking sungguh-sungguhnya, ya. Sehingga pamannya yang sudah jelas-jelas ahli neraka tetap didatangi lagi gitu ya, terus menerus. Ya walaupun endingnya kita tahu. Bahkan seperti orang munafik, ya orang munafik Abdullah bin Ubay itu sering bikin masalah, sering membawa bencana kepada orang-orang beriman dan mati dalam keadaan masih munafik belum bertaubat. Maka turun ya surat Al-Munafikun itu, ya di sana disebutkan bahwasanya sawaun alaihim astaghfartalahum alam tastaghfir lahum layyaghfirallahu lahum. Sama saja buat mereka ya Muhammad, engkau mintakan ampun atau tidak engkau mintakan ampun, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, itu sudah ada nas. Baru Nabi itu berhenti mendoakan. Karena begini, sebelumnya karena orang munafik itu juga orang Islam. Ya, Nabi itu bahkan mendoakan, terus mendoakan, gitu kan. Nah, sama Allah ditegur di satu ayat di surat Taubah kalau nggak salah. Di sana disebutkan, walaupun kamu mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Itu ayat yang pertama larangan mendoakan orang munafik itu kalau dimintakan ampunan sampai 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni. Nabi tetap memintakan ampun, dia bilang, ya kalau 70 enggak 80 lah atau 100 lah, 120 lah atau mungkin 200 lah. Mudah-mudahan dengan lebih dari 70 akan diampuni. Karena ayatnya bilang walaupun 70 kali kamu mintakan ampun tidak akan diampuni. Nah, tapi mudah-mudahan yang ke-200, yang ke-300 optimis. Baru benar-benar berhenti itu ketika turun surat Al-Munafikun. Sawon alaihim astaghfar lahum amlam tastaghfir lahum layyaghfirallahu lahum. Ya, di sana sudah disebutkan kamu mintakan ampun atau enggak, Allah tidak akan ampuni lah, baru berhenti. Ya, karena kalau sudah kayak gitu mau 1000 kali juga tidak akan diampuni. Tadi kan 70 ya, cuma 70 saya 100 gitu ya. Itu saking Nabi itu pengen umatnya itu selamat dari siksa neraka. Bahkan anaknya eh, anaknya Abdullah bin Ubay itu anaknya orang beriman benar ini. Waktu Abdullah bin Ubay itu bikin masalah sehingga menyebabkan korban di kalangan orang-orang beriman dan khianatnya itu kelihatan gitu ya. Itu orang mengusulkan ini dihukum mati. Ya, dihukum mati saja ini udah ya. Nabi juga marah, Allah juga marah dan turun ayat. Tetapi kemudian anaknya ini datang. Ya Rasulullah, ya ada apa? Saya anaknya Pak Abdullah ini. Namanya anaknya Abdullah bin Ubay ini adalah Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi datang, kenapa ada apa? Bapak saya ini kan Rasul tahu, saya itu orang yang paling berbakti pada bapak. Saya adalah anak yang tidak akan terima kalau bapak saya itu luka, disakiti orang, apalagi dibunuh orang. Saya adalah orang yang paling akan membela. Nah terus maksud kamu apa? Saya dengar bapak saya itu begini, gitu kan. Dan dia pantas dihukum. Kalau begitu ya Rasul, serahkan pedang itu ke saya, biar saya tebas leher bapak saya. Kenapa lo? Kamu kok malah begitu? Katanya berbakti gitu ya. Karena kalau yang melakukan orang lain, saya pasti dendam kepada dia. Dan nanti saya takut saya akan menuntut balas. Daripada nanti saya takut menuntut balas, biar saya yang kerjain sendiri. Gitu. Itu anaknya Abdullah bin Ubay. Ya maka Nabi kemudian, dah, nggak perlu kamu simpan pedang kamu, saya tidak akan membunuh orang Islam sama sekali. Apa kata orang kalau nabinya membunuh pengikutnya? Gitu, itu sabda Nabi begitu. Jadi karena saking cintanya kepada agama dan saking baktinya pada orang tua, daripada orang tuanya ini yang khianat pada agama dihukum mati oleh orang, dia ngajukin dirinya, biar saya tebas sendiri lehernya ya Rasul. Karena kalau kayak gitu nggak ada orang yang dendam. Saya juga tidak akan dendam. Tapi kalau yang ngelakuin misalnya ya yang lainnya, wah ini dulu yang bunuh bapak saya, itu akhirnya jadi dendam, biar saya sendiri gitu. Nah, tapi Nabi kemudian bilang enggak ada seperti itu. Enggak ada nanti Nabi Muhammad itu membunuh orang Islam itu enggak ada kisahnya. Dan diampuni tetap. Ya, diampuni walaupun khianatnya luar biasa. Nah, kembali lagi
Lawan dari keimanan itu adalah ya kemunafikan, ya, atau juga kekafiran. Ya, kekafiran itu yang menampakkan lahir batin, tapi kalau munafik itu zahirnya saja yang kelihatan beriman. Dan orang munafik sudah pasti ketika dinasehati itu tidak akan masuk. Ya, karena nasihat itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Sehingga pesan kuatnya kepada kita adalah kalau kita ngaku beriman, kok dengan nasihat-nasihat Al-Quran, dengan nasihat Al-Hadis, sama sekali tidak membekas. Wah, ini perlu dilihat lagi. Apakah keimanan kita itu benar apa tidak? Jangan-jangan kita ini munafik, hatinya sebenarnya kufur, tidak ada iman sama sekali yang menyebabkan nasihat itu tidak bermanfaat. Karena kalau kita iman, nasihat itu pasti bermanfaat bagi orang beriman, sebagaimana ayat ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Mesti akan ada manfaatnya. Lah kok orang beriman dinasihati kok nggak ngefek? Itu berarti jangan-jangan kayak Abdullah bin Ubay tadi itu. Diomongi, ayat turun, ditegaskan dan lain sebagainya tidak ngefek sama sekali, bahkan tetap dengan ya kekafirannya, walaupun secara fisik dia itu adalah orang Islam karena syahadat, ya sholat juga, ya perang juga bareng Nabi, ya puasa-puasa juga gitu kan. Nah itu tapi semua amalannya tidak diterima oleh Allah, ditolak karena memang hatinya itu tidak terima. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari 4 ayat ini? Kalau tidak ada, untuk kajian pagi hari ini saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita ini dengan keimanan yang ada, ya, dengan keimanan yang ada kita jaga, karena iman ini adalah sesuatu yang mahal, ya, sesuatu yang nantinya menjadi penentu. Karena sekecil-kecilnya iman itu tetap menyelamatkan dari neraka. Dan dengan adanya iman ini, maka nasihat-nasihat baik itu akan memiliki manfaat. Ya. Tetapi sekali lagi, bukan berarti ya kalau kemudian ketika orang menolak nasihat langsung bisa dihukumi, oh ini orang kafir, jangan. Karena bisa jadi dia akan beriman pada nasihat yang kedua, atau beriman pada nasihat yang ketiga, atau beriman pada nasihat yang keempat, dan seterusnya. Sehingga orang-orang beriman juga kalau memberi nasihat itu tidak putus asa pada nasihat keberapa dia akan diterima nasihatnya. Jadi tidak ada yang namanya oh ini sudah nggak manfaat lagi, tidak ada. Tetap dia akan terus berusaha. Walaupun dari sisi yang dinasehati, kalau memang benar kafir, itu walaupun diulang 1000 kali juga tidak akan memberikan efek nasihat tersebut. Tetapi karena kita tidak pernah tahu yang kita nasihati ini apakah hatinya sudah dicap mati sehingga nggak bisa berubah, atau yang masih punya potensi tapi harus sekian kali, ini kan nggak pernah tahu. Maka kita harus tetap optimis. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menanamkan optimisme. Ya, datangi sekali ya nggak mau, ya mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin yang keempat, dan seterusnya. Sehingga tidak akan pernah ada yang namanya, ah udahlah, yang ini udah disortir, ini sudah ya kafir-kafir aja lah gitu kan. Yang ini nanti masih punya iman. Nggak pernah nyortir begitu Nabi itu. Semuanya diberi nasihat. Dan Allah sendiri di dalam Al-Quran, berapa banyak ayat yang isinya sama persis. Ya seperti kemarin barusan, ya di ayat yang ke-50 dan 51. Kita kan tadi membahas ayat 52 dan seterusnya. Di ayat yang 50 dan 51, di sini disebutkan innilakum minhu nadhirum mubin. Itu diulang 2 kali. Di ayat ke-50 ya diakhiri dengan innilakum minhu nadhirum mubin. Kemudian ayat 51 juga innilakum minhu nadhirum mubin. Menegaskan bahwasanya saya itu nabi. Itu juga harus
ulang-ulang. Jangan cuma mengatakan cuma saat sekali, saya kan udah pernah kalau saya nabi. Enggak, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Sehingga kalau kita baca di surat Syu'ara ya yang tentang penyair, itu nabi-nabi semuanya mengatakan ya, inni lakum rasulun amin gitu kan. Sesungguhnya saya ini adalah utusan yang diberi amanah gitu ya, diberi amanah oleh Allah untuk memberikan pesan gitu kan. Diulang lagi, diulang lagi. Seperti juga di surat Ar-Rahman ada ayat yang diulang-ulang. Yang kalau apal ayat itu sudah apal separuh surat. Satu ayat dihafal itu sudah seperti apal separuh surat. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala irobikuma tukaziban. Apal itu aja, itu sudah hampir separuh ayat apal. Karena diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Atau di surat Al-Mursalat. Ya, Al-Mursalat itu juga ada pengulangan berulang kali. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Ya, alam nuhlikil awalin summa nutbi'umul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Ya, diulang lagi gitu ya. Nanti kemudian alam naj'alil arda kifata ahya wa amwata. Ya, wa asqainahum ma'an furata dan seterusnya, terus wailul yauma idzil lil mukazzibin sampai ayat terakhir. Itu wailu yauma idzil lil mukazzibin itu diulang-ulang. Ada 10 ayat mungkin. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi gitu ya. Itu juga seperti di surat Mutaffifin itu wailu yauma idzil lil mukazzibin diulang 2 kali. Ya, artinya apa? Allah pun nasehatin manusia. Itu ayatnya juga diulang-ulang. Menunjukkan memang manusia itu nggak mungkin hanya sekali. Sang Maha Pencipta itu tahu watak kita. Sehingga ya semua pesan itu diulang. Bahkan kisah nabi-nabi, kisah Nabi Musa itu udah berapa kali kita bahas. Ganti surat ketemu lagi kisah Nabi Musa. Ganti surat ketemu lagi tentang Fir'aun. Ganti surat ketemu lagi tentang ya tukang sihir lah ini dan sebagainya. Sampai akhirnya ini isinya kok gitu-gitu aja gitu. Ya memang pengulangan-pengulangan. Kenapa? Ya selama yang namanya manusia itu belum berubah, ya nasihat yang diulangi itu mesti akan bermanfaat. Sehingga nanti sampai ayat yang terakhir kita baca dari Al-Quran ini pun ya kan ada lagi pesan yang diulang-ulang. Nah mudah-mudahan tinggal kita saja kalau kita sudah beriman, insya Allah justru malah tidak akan bosan. Kan setiap pengulangan itu Allah selain mengulang itu menambahkan ilmu. Ya, menambahkan ilmu di sana. Yang berbeda daripada di ayat yang sebelumnya ya walaupun temanya sama. Ini seperti orang dulu nyusun kurikulum zaman kita sekolah. SD ada yang namanya perkalian, penjumlahan, pembagian. Tapi ya kelas perkalian, pembagian, penjumlahannya kelas SD. Zaman SMP, apakah perkalian, penjumlahan, dan pembagian nggak diajar? Diajarkan, tapi lebih rumit. Ya. Nanti SMA, diajarkan juga loh, ini kan zaman SD pernah. Iya, tapi dengan soal yang lebih susah. Dengan persoalan yang lebih kompleks. Begitu kuliah. Nah kuliah itu sudah pada praktek. Ini kalau ketemu bendungan kayak gini nih, ngitung sudutnya, ngitung ininya, pembagiannya gimana, itu lebih kompleks. Jadi Al-Quran itu juga ngajarkan begitu. Awalnya cuma dasar-dasar cerita, nanti di ayat yang lain diulang lebih mendalam. Di ayat yang lainnya lagi lebih mendalam. Hanya letaknya berserak-serakan. Ya, kenapa kita perlu ngaji itu agar nanti dapat koneksinya, dapat hubungannya. Oh, yang ini itu kaitannya sama ini. Kaitannya sama ini, kaitannya sama ini. Ya, jadi apa namanya? Sengaja diletakkan di tempat-tempat yang berbeda, tapi pelajarannya ketika disusun itu menjadi pelajaran yang sangat hebat buat diri kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah SWT hati-hati yang beriman, yang mudah diingatkan dan mudah memahami ayat-ayat Al-Quran yang memang isinya semuanya adalah peringatan. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.